Asik dunia pemrograman. Saya Benyamin Taufik, selaku host yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Senang sekali bisa menemani kalian di episode hari ini. Kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik loh, yaitu algoritma pemrograman dinamis, sebuah teknik yang menjadi fondasi dari banyak solusi cerdas di dunia teknologi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu seorang mahasiswa informatika semester 3 dari Universitas 11 April Sumedang. Mari kita sambut Kak Fikri. Hai Kak Fikri, apa kabar? Halo Kak Denny, kabar baik. Senang banget bisa hadir di Keren. Kami juga sangat senang kamu bisa hadir. Oke, sebelum kita masuk ke temanya, mungkin kamu bisa ceritain sedikit tentang pengalamanmu belajar di algoritma di kampus ini. Wah, belajar algoritma itu seru, tapi juga menantang. Terutama ketika mulai mengenal konsep-konsep yang lebih kompleks seperti pemrograman dinamis yang bertujuan dari ketelitian ekstra. Wah, menarik. Buat teman-teman pendengar, jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas tuntas tentang pemrograman dinamis ini dan penerapannya dalam dunia nyata. Sekarang ini, algoritma adalah inti dari teknologi. Tanpa algoritma, aplikasi atau pemrograman yang kita gunakan setiap hari gak akan berjalan dengan baik. Salah satu pendekatan yang sangat populer adalah pemrograman dinamis yang dirancang untuk menyelesaikan masalah kompleks secara efisien dengan memanfaatkan solusi dari submasalah yang lebih kecil. Kenapa penting? Karena dunia teknologi modern untuk solusi cepat, hemat memori, dan efektif, baik itu dalam navigasi, pengelolaan data, hingga pengembangan AI. Untuk itu, mari kita dengar dari Kak Fikri tentang seperti apa sih sebenarnya algoritma ini. Jadi, Kak Fikri bisa jelaskan dengan bahasa yang sederhana apa itu pemrograman dinamis? Tentu, pemrograman dinamis adalah metode untuk menyelesaikan masalah dengan cara memecahnya menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Solusi dari submasalah ini disimpan, sehingga kalau kita membutuhkannya lagi, kita nggak perlu menghitung ulang. Teknik ini sangat efisien karena menghindari pekerjaan yang berulang. Oh, jadi seperti penyimpanan catatan biar nggak kerja dua kali ya? Betul sekali. Konsep dasarnya ada dua, yaitu memorization dan tabulation. Memorization adalah menyimpan hasil perhitungan dalam proses rekursif, sedangkan tabulation membuat tabel untuk menyelesaikan masalah secara iteratif. Wah, menarik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada contoh nyata dari pemrograman dinamis ini? Tentu, misalnya ketika kita menggunakan aplikasi GPS untuk mencari rute tercepat, sistemnya memecah setiap rute menjadi beberapa kemungkinan dan menyimpan hasil kalkulasi untuk menemukan solusi terbaik. Selain itu, ini juga dipakai di aplikasi perencanaan jadwal, pengembangan game, bahkan algoritma yang digunakan dalam pengolahan data besar. Keren banget. Jadi pemrograman dinamis ini benar-benar jadi kunci di balik teknologi yang kita gunakan sehari ya. Iya, dan itu sebabnya teknik ini wajib dipahami oleh siapa saja yang ingin serius di dunia pemrograman. Fikri, ada contoh spesifik penggunaan pemrograman dinamis ini? Tentu, salah satu contoh pasti adalah masalah common sequence atau LCS. Ini digunakan untuk membandingkan dua string dan mencari kesamaan terbanyak di antara keduanya. Contohnya, bisa dipakai dalam aplikasi pengelolaan dokumen untuk membandingkan teks atau bahkan di algoritma DNA sequencing. Wah, aplikasi sangat luas ya. Iya, bahkan bisa diterapkan dalam pengembangan aplikasi yang butuh optimasi seperti aplikasi belanja online. Misalnya, menentukan diskon terbaik untuk menentukan diskon terbaik untuk kombinasi produk dalam keranjang belanja. Dan dalam implementasinya, tantangan apa saja yang sering dihadapi dengan pemrograman dinamis ini? Tantangannya biasanya ada pada desain struktur data dan memahami logika dasarnya. Kalau tabel atau cara penyimpanan data salah, algoritmanya malah jadi boros memori atau lambat. Selain itu, banyak pemula yang merasa bingung karena teknik ini sering melibatkan rekursi yang rumit. Kalau begitu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah mulai dari masalah sederhana seperti perhitungan dari Fibonacci sebelum mencoba kasus yang lebih kompleks.
Selain itu, visualisasi sangat membantu untuk memahami alur kerja algoritma, misalnya menggunakan diagram atau tabel boolean. Ada tips khusus untuk teman-teman pendengar yang ingin belajar pemrograman Indonesia ini kan? Tentu, pertama, pahami dulu konsep dasar instruksi dan kaderisasi. Kedua, sering latihan dengan masalah populer seperti KMSEC, program atau RCS. Dan yang terakhir, jangan ragu menggunakan tools seperti debugger untuk memahami bagaimana data disimpan dan digunakan. Wah, diskusi yang sangat informatif dari Kak Fikri. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa pemrograman dinamis adalah teknik yang sangat powerful untuk memecahkan masalah kompleks secara efisien, mulai dari penggunaan di aplikasi sehari-hari seperti GPS hingga dalam pengolahan data besar. Tantangan memang ada, tapi dengan pemahaman yang baik dan latihan terus-menerus, siapa saja bisa menguasai teknik ini. Terima kasih banyak untuk Kak Fikri yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya hari ini. Dan untuk kalian Sobat Kode, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa ikuti Pikiran Kode di platform podcast favorit kalian. Episode selanjutnya kita akan bahas topik yang tak kalah menarik. Sampai jumpa di Pikiran Kode.